Kita ketemu lagi. Udah sebulan ya nggak ketemu ya kurang Ya, lebih. kurang lebih, Kak. Oke, dan ini ada lagi ya teman-teman buat yang kemarin juga nanyain eventnya. Ini kita akan mulai rutin lagi untuk yang free webinar, workshop, ataupun seminar-seminarnya. Dan harapan saya sih akan ada banyak tema baru ya yang akan kita hadirkan. Dan salah satunya yang teman-teman ikuti hari ini kita bahas tentang mood. Nanti kalau misalnya ada diskusi, ada kasus dan juga pertanyaan-pertanyaan, boleh banget feel free untuk tanya. Catat aja pertanyaannya dan nanti akan saya sediakan waktu yang cukup banyak untuk tanya karena biasanya memang serunya di diskusi ya. Dan untuk materinya nanti kurang lebih sekitar 30-45 menit, mungkin nggak banyak-banyak, tapi saya akan kasih highlight di beberapa perbedaan antara gangguan mood, gangguan personality, dan juga gangguan perilaku yang impulsif. Jadi sesuai dengan judulnya, yang hari ini mungkin ngerasa relate dengan diri sendiri atau ngerasa relate dengan orang terdekat kamu yang mengalami, boleh berbagi di sini ya. Oke, saya izin share screen dulu sebentar dan langsung memulai materinya. Ada beberapa nama yang nggak asing ya tadi yang absen. Tadi juga saya sempat lihat beberapa peserta yang ikutan hari ini. Terima kasih banyak teman-teman buat waktunya, kepercayaannya kembali hadir lagi di event kita, event reguler. Dan harapan saya ini bisa membantu ya sekali lagi buat teman-teman yang ikutan hari ini lumayan ya 70-an orang. Jadi harapan saya sih tetap ada beberapa yang sama kasusnya. Karena nanti saya juga akan cerita beberapa hal yang saya temui di ruang konseling, ruang praktek terapi, dan itu mungkin juga dialami sama teman-teman supaya dapat gambaran tentang tadi yang saya bilang kondisi kamu atau kondisi orang terdekat kamu setidaknya. Buat yang baru pertama, tadi juga banyak yang baru pertama ya. Ini ada juga yang udah beberapa kali ikut. Salam kenal, teman-teman. Nama saya Daud Antonius. Saya adalah seorang family counselor dan juga personal therapist yang sudah mulai belajar psikologi di masa kuliah, kemudian mulai buka praktek itu dari 12 tahun yang lalu. Sama seperti yang tadi Rian sudah sampaikan, awalnya kita offline praktek dan event dan setelah itu ketika menjelang COVID ya pas banget tuh setahun sebelum COVID tuh semuanya kita buat jadi hybrid jadi ada yang online dan offline dan di 2020 sampai 2000 kemarin tuh 2025 kalau nggak salah kita full online nggak ada event offline hanya in-house aja baru terakhir nih 2026 kabar baiknya buat teman-teman yang belum tahu kita udah mulai aktif buka klinik lagi jadi kita ada layanan konseling, terapi, dan juga training yang online, plus kita ada klinik offline. Nah, teman-teman bisa hadir tuh kalau misalnya ngerasa, oh saya butuh konseling, butuh terapi, dan nggak cuma saya sendirian. Jadi ada Kanisha, hari ini Kanisha nggak datang ya, ada Kak Chris Brown dan sama saya, nanti kita bertiga akan ngebantu teman-teman dalam prosesnya. Nah, selebihnya saya nulis beberapa buku psikologi, terakhir buku CBT, kalau teman-teman ada yang udah ikutan ya, itu panduan bagus ya. Saya banyak juga dibantu sama worksheet-nya, itu terakhir kali yang nulisnya, kalau nggak salah di bulan lalu. Nanti next akan ada beberapa panduan-panduan yang akan membantu. Selebihnya saya suka belajar tentang manusia, masih ikutan kelas-kelas juga untuk upgrade diri, dan sama, mungkin ini pernah saya ngomongin ya, bahwa setiap tema yang kita bawa ke psikolog ID itu antara saya memang lagi dapat banyak kasusnya yang berhubungan dengan itu, atau memang saya sambil belajar, jadi sambil belajar, sambil review, sambil berbagi juga sama teman-teman. Nah, hari ini kita akan ngomongin tentang, sesuai judulnya ya, tentang mood, emosi, dan juga mungkin yang terkait dengan tiga kata kunci ada borderline. Buat yang baru pertama kali dengar borderline, nanti akan saya jelaskan apa itu. Dan juga ada bipolar, mungkin kalau bipolar sering ya dengarnya, dan juga impulsivitas atau perilaku yang dorongan yang tidak terkendali. Nah, saya akan mulai dengan menjelaskan bahwa setiap dari kita itu dalam keseharian, bayangkan kita tuh megang banyak balon, ya teman-teman. Dan balon-balon ini itu mewakili emosi kita. Walaupun secara mungkin teorinya banyak, tapi secara yang paling umum emosi sebenarnya ada 7 emosi dan ekspresi dasar. Tapi kita bisa punya rangkaian emosi yang banyak dan tidak terdefinisi. Dan faktanya banyak dari kita yang nggak bisa menamai emosi kita sendiri. Saya cuma bawaannya males aja, saya bawaannya kesel aja, tapi kita nggak tahu spesifik. Nah, setiap hari kita membawa balon-balon ini. Kemanapun kita pergi. Baik itu ke tempat kerja, mungkin ke tempat kuliah, atau teman-teman lagi ada di rumah. Dan ada beberapa orang yang masih nyaman megang balonnya, nggak masalah megang balonnya, tapi ada juga orang yang bawa balonnya itu dengan
cara yang mungkin bisa dibilang berbeda dari orang yang lainnya. Apakah salah? Enggak juga. Nanti saya akan jelaskan. Jadi poinnya adalah ada orang yang mampu terlihat calm, tenang, walaupun dia banyak bawa emosi. Walaupun dia sebenarnya punya variasi dari perasaannya itu cukup banyak. Tapi juga ada orang yang biasanya nih, balonnya itu ada yang gede, kecil, dan ukurannya itu beda. Jadi misalnya, balon kesedihannya itu besar sekali, sehingga dia tuh hampir terbawa, dan saya bisa katakan tenggelam dalam kesedihannya. Jadi dia ketarik, ada yang ketarik ke sedihnya, ada yang ketarik ke marahnya, mana yang lebih besar. Dan pengalaman-pengalaman akan menentukan apakah balon-balon ini akan menjadi besar atau bisa kita regulasi, bisa kita seimbangkan ukurannya. Contoh, pengalaman kehilangan akan memperbesar balon kesedihan. Atau pengalaman diabaikan mungkin akan memperbesar balon yang isinya penolakan, nanti runtutannya ada kecewa, sedih juga. Atau misalnya kamu diperlakukan dengan tidak adil, itu kan memperbesar kemarahan, emosi-emosi marah. Dan yang mungkin akan jadi dasarnya adalah bahwa setiap emosi yang teman-teman rasakan, ini mungkin sering kali dibilang ya, itu nggak ada yang buruk dan nggak ada yang baik. Semuanya itu netral. Semuanya itu adalah alarm dari hal yang lebih dalam. Jadi emosi itu hanya layer kedua, bisa dibilang. Dari apa yang sebenarnya kita rasakan. Dan kalau ditelusuri, sebenarnya ada banyak alasan kenapa kita merasakan hal itu. Dan poinnya di sini adalah kita coba memahami bahwa enggak semua mood swing itu gangguan. Itu satu. Dan yang kedua adalah, kalaupun ternyata ada indikasi gangguan, dan itu melalui pemeriksaan tentunya ya, kita bisa menerapkan berbagai terapi yang tentunya bisa membantu teman-teman. Sebelum melanjutkan, saya mau disclaimer dulu bahwa sesi ini adalah sesi yang tidak bertujuan untuk self-diagnose. Jadi walaupun nanti akan ada poin-poin yang saya sampaikan terkait dengan ciri-ciri gangguan, karakteristik, dan hal lainnya, saya dorong teman-teman untuk tetap memeriksakan diri ke profesional, karena ini tidak menggantikan, tidak mewakili, dan tidak dibenarkan untuk self-diagnose, walaupun lebih ke sifatnya psikoedukasi. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ada banyak perasaan, seperti yang balon-balon tadi, yang kita rasakan tiap hari. Dan itu bisa campur aduk, dan tadi yang saya bilang, bisa jadi nggak bisa kita namai. Rasanya nggak enak aja. Bawaannya pengen marah aja. Bawaannya nggak mood aja. Nah, berapa banyak yang sering pakai kata-kata seperti itu. Misalnya kita ngerasain cemas. Biasanya apa sih yang identik dengan cemas? Ya perasaan nggak jelas gitu ya. Mungkin ada overthinkingnya, mungkin ada gelisahnya, mungkin ada perasaan tidak tenang, ataupun perasaan frustasi. Frustasi mungkin ada marah di dalamnya, mungkin ada kesalnya di dalamnya, atau stres, stres tekanan tentunya, dan kamu ngerasa tertekan, atau yang terakhir, perasaan sendirian karena pengalaman-pengalaman tertentu, dan semua yang teman-teman rasakan, seperti yang saya bilang tadi, tidak benar dan tidak salah, itu netral, tapi nanti kita coba telusuri. Apakah perasaan ini akhirnya jadi satu hal yang sifatnya baik sebagai tanda untuk diri kita, atau malah melemahkan diri kita? Nah, untuk menjelaskan nanti perbedaan antara mood, masuk ke gangguan atau enggak, saya akan awali lagi dengan psikologi emosi. Ini teori dari Paul Ekman. Kalau dari latar belakang psikologi pasti tahu ya, Paul Ekman itu salah satu tokoh yang terkenal dengan micro expression, body language, dan juga emosi-emosi. Dan Paul Ekman bilang sebenarnya cuma ada 5 emosi dasar, basic. Ada anger, marah, ada disgust, jijik, ada sadness, sedih, ada enjoyment atau happiness, kebahagiaan, dan ada fear, takut. Dan setiap dari kita harus setidaknya tahu basic yang kita rasakan apa. Kenapa? Karena dengan menamai emosi itu akan lebih gampang nanti kita tahu bahwa penyebab kita merasakannya apa. Contoh ya, tadi kan saya sudah bilang, kesedihan itu adalah salah satu respon tubuh alarm atau emosi ketika kita ngerasa kehilangan, ngerasa nggak divalidasi, nggak didukung, atau ngerasa bahkan tadi tertolak. Nah, kesedihan sebenarnya punya makna. Maknanya adalah kamu butuh sesuatu, seseorang, atau siapapun untuk mendengarkan dan untuk memvalidasi emosi kamu. Makanya seringkali kalau ada orang sedih, yang dibutuhkan itu nggak banyak. Cuma ada orang yang nemenin. Cuma ada orang yang dengerin. Cuma ada orang yang mungkin nggak secara ucapan, tapi secara kehadiran
dia ada di sampingnya, dan tiba-tiba perasaannya jadi tenang. Dan itu yang terjadi untuk kesedihan. Demikian juga dengan kemarahan. Marah itu biasanya muncul karena perlakuan gak adil. Karena kamu ngerasa, kok saya nggak dapat hak saya ya? Makanya ini lekat banget dengan injustice. Jadi trauma ketidakadilan. Ketika hak teman-teman diambil, atau kamu merasa bahwa, oh nggak seharusnya gini nih. Ya, bisa kekesalan, bisa macam-macam. Intinya kemarahan juga nggak salah, tapi cara kita memperjuangkan bahwa saya harus dapat hak saya. Saya harus dapat apa yang seharusnya saya dapetin. Nah, itu banyak banget maknanya. Dan dengan menamai emosi, kita tahu arahnya. Makanya dalam terapinya, nanti teman-teman terakhir akan saya berikan rekomendasi terapi sesuai dengan penjelasannya. Ada beberapa langkah, dan langkah yang awal adalah menamai emosi. Menamai apa yang kamu rasakan. Dan itu bisa belajar. Dalam kenyataannya gitu ya, di ruang praktek, ruang konseling, kalau misalnya sesinya online atau offline, kan saya sering nanya, apa emosi spesifiknya? Banyak yang bilang nggak tahu. Oke, kalau nggak tahu kejadiannya seperti apa. Nah, berangkat dari kejadiannya nanti kita bisa munculin emosi. Dan itu langkah yang penting. Jadi buat teman-teman yang sampai hari ini masih bingung tentang apa yang kamu rasakan, yuk mulai belajar merasakan kembali. Bukan untuk tenggelam dalam emosi sekali lagi, tapi untuk tahu ini maksudnya apa ya? Tubuh saya mau apa? Nah, ada perbedaan antara emosi, mood, dan juga feeling. Nah, ini penting nih, teman-teman. Jadi, banyak dari kita kan yang nggak tahu ini bedanya apa nih. Saya lagi emosian, saya lagi moody, atau feeling saya gimana nih. Feeling itu lebih berlangsung lama, mood itu berlangsung menengah biasanya, dan emosi itu sebenarnya berlangsungnya pendek. Nah, contoh misalnya, ibaratnya nih cuaca ya, cuaca. Kalau misalnya cuaca hari ini tuh lagi mendung, itu tuh mengibaratkan moodnya hari ini lagi mendung. Tapi, apakah turun hujan atau enggak? Belum tentu. Tapi ketika hujan, saat ini lagi hujan, nah itu emosinya. Hujan. Jadi lagi turun. Nah itu datang tuh. Nah feeling itu apa? Feeling itu adalah bagaimana kamu nganggep mendung itu, baik atau buruk. Mendung itu nggak enak ya, karena bisa jadi jemuran saya pada basah gitu ya. Atau mendung itu nggak enak ya, karena nanti kalau saya pulang, naik Gojek misalnya, atau naik Gojek online, saya jadi kehujanan gitu. Dan itu adalah feeling, persepsi dari cuacanya. Nah, kalau dijelaskan gini, emosi itu spesifik dan berlangsungnya saat ini singkat. Misalnya ada kejadian, marah, kesel, sedih, ya nggak apa-apa, wajar. Tapi kejadian itu ketika selesai, emosinya akan mereda. Sama seperti kalau teman-teman nonton film gitu ya. Nonton film nih, lagi tegang kan ya, takut. Atau misalnya film komedi, ketawa gitu, happy. Tapi ketika film itu berakhir, harusnya emosinya juga selesai. Dan ketika satu scene itu berakhir, harusnya emosi selesai. Itu yang disebut sebagai emosi. Spesifik, ada trigger, berlangsung saat ini, dan biasanya akan hilang perlahan-lahan ketika kejadiannya juga udah mulai hilang. Nah, gimana dengan mood? Mood itu adalah sesuatu hal yang sifatnya sudah diperpanjang. Contoh misalnya bangun pagi-pagi udah kesiangan. Bawaannya kan awalnya pasti kesel. Tapi kalau misalnya kita biarkan nih kekesalannya, itu bisa sepanjang hari teman-teman jadi nggak mood. Kenapa? Karena bangun kesiangan. Nah, itu tidak spesifik. Jadi kejadiannya itu udah nggak jelas nih. Nanti udah campur aduk nih. Antara bangun kesiangan, di jalan macet. Biasanya kan gitu ya, udah kesiangan pasti berarti nggak dapet jalan yang lancar, macet. Kemudian ada orang rese di jalan gitu ya. Nah, moodnya udah nggak karuan. Ini nih gara-gara ini, gara-gara ini, gara-gara ini. Dan akhirnya seharian itu nggak nyaman. Nah, gimana dengan feeling? Feeling seringkali kejadiannya itu juga nggak ada sama sekali bahkan. Tapi ini berangkat dari pengalaman kita. Contoh, misalnya kamu pernah dapat pengalaman nggak menyenangkan dengan satu orang. Yang bisa jadi ini teman kantor, teman kuliah, siapapun. Satu pengalaman. Nah, ketika ketemu dia lagi, walaupun dia nggak ngapa-ngapain, dia nggak buat kesel, mungkin dia bahkan nggak ngomong, tapi bawaannya ini kesel aja. Ini orang rese ya. Padahal dia ngapa-ngapain. Dulu dia pernah rese. Hari ini belum tentu dia rese. Tapi kita udah melabel bahwa dia itu orangnya rese. Nah, itu feeling. Nah, banyak orang yang nggak bisa membedakan, tapi perbedaannya di situ ya, teman-teman. Jadi, emosi itu pendek dan sesaat, dan tergantung dari trigger, dan menghilang biasanya. Mood itu kita izinkan untuk berlangsung lama biasanya, tapi kalau feeling itu udah dari pengalaman yang jauh biasanya. Nah, yang jadi masalah adalah seringkali kita udah nggak berhenti di emosinya, tapi kita malah
beranjak ke persepsi tentang emosi atau label negatif. Contoh, sedih. Tadi kan saya bilang ya, nggak apa-apa sedih. Tapi banyak orang yang akhirnya jadi bilang bahwa saya tuh cengeng ya, saya tuh lemah ya. Ya itu kan akhirnya jadi persepsi sama emosi dan kamu melabel diri kamu. Sedih nggak apa-apa, tapi ya jangan dipersepsikan sebagai orang lemah mulu gitu ya, atau orang yang jadi lemah. Sama seperti kata-kata lain kecewa, salah satu emosi yang mungkin harapannya nggak sesuai, tapi malah jadi melabel bahwa saya emang nggak ada harapan. Gitu, orang tuh nggak bisa dipercaya. Suami saya atau istri saya itu nggak bisa dipercaya, trust issue. Nah itu udah jadi label emosi. Takut, takut wajar, tapi bisa berubah jadi nggak berdaya, nggak berguna, dendam, pokoknya banyak lah teman-teman merasa rendah diri karena malu. Malu juga wajar ya, jangan lupa. Marah juga wajar, tapi ketika itu berubah jadi label-label emosi, ini yang jadi masalah nantinya. Nah, biasanya kalau udah jadi kata-kata label, ini akan menggerakkan perilaku kita dan modelnya sudah tadi yang saya bilang namanya persepsi terhadap emosi dari pengalaman masa lalunya. Gitu. Nah, oke, kita fokus ke mood ya, karena sesuai dengan judulnya, ini mood swing, itu gangguan